Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah, baik yang saat ini hadir secara langsung di masjid niki, di majelis ini, ataupun yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Mas Media, Madu TV, ataupun channel-channel yang lain. Saya doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala doanya dikabulkan oleh Allah, dan rizkinya diluaskan oleh Allah. Dan juga kita berdoa semoga kula panjenengan senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah, senantiasa mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita tafsir pada malam hari ini adalah kita akan membahas penafsiran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid terletak di akhir juz 28, ayat 21 hingga 23. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian wahai jamaah Masjid Nasional Al-Akbar untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian untuk memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah anugerah Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah adalah zat yang mempunyai karunia yang begitu agung. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satu musibah, tidak ada satu peristiwa
yang terdapat di bumi ataupun yang menimpa kalian semua, illa fi kitabin, kecuali seluruhnya telah ditetapkan atau ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak bersedih atas apa yang telah hilang dari kalian, wa la tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu senang terhadap apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah adalah zat, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada malam hari ini adalah kebahagiaan dalam pandangan Al-Quran atau kebahagiaan menurut Al-Quran. Ketika berbicara tentang kebahagiaan, kula selalu mengfavoritkan ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang paling sering kula baca. Bahkan ketika ngimami teng Al-Akbar, kula ngimami mriki sampun pinten tahun? 2020, berarti 4 tahun lah. Dan ayat ini adalah ayat yang paling sering kula baca. Sampai suatu saat ada yang protes, Ustaz kok mau coba ini ikut tok, koyok ke apal liane. Apal pak, tapi nggih yang namanya ayat favorit itu pasti beda. Dan ayat ini biasanya saya baca ketika saya dalam kondisi senang, karena mungkin mendapatkan sesuatu atau dapat kabar sesuatu atau mendapatkan rezeki tertentu ataupun yang lainnya, atau ketika pulau dalam keadaan sedih. Kalau bahasa anak sekarang dalam kondisi galau. Ustaz sakit galau ya, sakit pak wong kula manungso biasa sami kados panjenengan. Kalau kita perhatikan dari terjemah secara sekilas tadi, maka ada dua kata kunci yang menjadi fokus pesan dalam yang disampaikan oleh Allah dalam 3 ayat itu. Yang pertama adalah perintah kepada kula panjenengan untuk berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah, untuk berlomba-lomba dalam mencari ampunan Allah, untuk berlomba-lomba dalam mencari surga yang telah dijanjikan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ayat tadi berbicara tentang takdir, bahwa segala hal yang telah terwujud di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan, Allah telah mentakdirkan atau menulis takdirnya terlebih dahulu. Maka ketika seorang mukmin menyadari hal itu, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Dia tidak berlebihan ketika bersedih, dan juga ketika mendapatkan kebahagiaan dia tidak terlalu berlebihan. Karena orang itu biasa-biasa mawon Pak. Ketika bola panjenengan dapat kabar gak enak,
ya wes kita dialog dengan diri kita sendiri, itu takdirnya seperti itu. Atau ketika kita dapat sesuatu yang membahagiakan, senang, apakah tidak boleh? Boleh. Karena senang itu manusiawi, susah juga manusiawi. Tetapi yang dilarang oleh Islam, yang dilarang oleh agama itu adalah senang terlalu melebihi batas, dan juga sedih terlalu melebihi batas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kebahagiaan, sinten teng mriki sing ingin uripe bahagia? Sinten Pak? Sing kepingin bahagia ngacung? Ngacung dah. Ketika kita ditanya siapa yang ingin hidupnya bahagia, pasti semua orang yang sadar dan sehat akan menjawab, saya ingin bahagia. Suatu saat pula ditanya oleh seseorang, Ustaz, jenengan bahagia kan? Setelah menikah panjenengan bahagia napa boten? Lalu saya tanya balik, bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Kemudian apa tolak ukur seseorang dikatakan bahagia atau tidak? Maka kemudian dia bingung. Kalau yang panjenengan maksud kebahagiaan itu adalah punya banyak harta, maka saya akan mengatakan saya tidak bahagia, karena kurang mboten sugih. Ya biasa-biasa mawon. Kalau yang Anda maksud bahwa bahagia itu adalah orang yang jabatannya tinggi, maka saya akan mengatakan saya tidak bahagia karena saya tidak punya jabatan. Kalau yang Anda maksud bahagia itu adalah punya kekuasaan, jelas saya tidak bahagia karena nggih kula mboten kuwasa napa-napa. Kalau yang Anda maksud bahagia itu adalah berhasil seluruh cita-citanya atau bisa membeli apapun yang diinginkan, maka saya akan mengatakan saya tidak bahagia. Tetapi kalau yang Anda maksud bahagia itu adalah kelapangan hati saya untuk menerima seluruh takdir Allah, maka insya Allah saya adalah orang yang bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kebahagiaan itu sebenarnya yang perlu dibetulkan adalah mindset kula panjenengan, sudut pandang. Ketika orang itu sudut pandangnya bermasalah atau hidupnya hanya orientasi nafsu belaka, maka itu orang tersebut tidak akan pernah bisa bahagia. Karena orang siapapun tidak ada yang bisa memuaskan manusia, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali debu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memuaskan nafsu manusia untuk mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan apapun itu yang bisa memuaskan hatinya, kecuali kalau dia sudah mati. Duit 1 juta pengennya 10 juta, duit 10 juta pengennya 100 juta, 100 juta pengennya 1 M, duit 1 M pengennya 10 M, wes duit 10 M ya si korupsi pasti. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa memuaskan hasrat dan manusia kecuali debu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, bahagia itu adalah sudut pandang. Seperti ada kisah, ada 2 orang masuk rumah sakit. Yang satu normal, yang satu kakinya patah. Yang patah berarti tidak bisa berjalan atau tidak bisa berdiri. Nah, 2 orang ini dirawat di kasur yang berdekatan sehingga keduanya bisa berinteraksi satu sama lain.
Nah, setiap pagi satu orang yang bisa berdiri tadi Pak, yang normal, dia melihat ke jendela. Dia bercerita, waduh, itu indah sekali. Ada gunung, ada danau-danau, ada hewan, ada dua orang yang berjalan, ada anak kecil. Orang yang sebelahnya yang nggak bisa melihat karena dia masih terbaring di atas kasur, dia kemudian, iya Pak, nek ngono apik ternyata ya. Besoknya lagi dia cerita lagi, katanya melihat sesuatu yang menyenangkan. Ada orang berjualan, ada anak-anak bermain-main, ada gadis cantik bahkan. Kata satu orang yang masih di kasur tadi, loh, wah ternyata paling seneng yo isok ndelok koyo sampean niku. Aku ana kene sikilku sik cuklek belum bisa ke sana. Nanti saja kalau saya sembuh, saya ke sana. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, satu orang yang normal tadi suatu saat meninggal. Lalu kemudian satu orang yang kakinya patah tadi, seiring dengan berjalannya waktu dia sembuh. Lalu setelah sembuh dia berjalan, dia melihat ke jendela yang biasa dilihat oleh orang yang pertama tadi. Setelah dilihat, ternyata di depan jendela itu ada bangunan, tidak kelihatan apa-apa. Tidak kelihatan apa-apa. Loh, katanya pemandangannya indah. Kok kenapa di depan jendela ada bangunan tertutup, bangunan besar? Kemudian ditanya oleh suster, suster, orang yang kemarin di mana kok tidak ada? Oh, orang itu sudah meninggal, Pak. Loh, ini kenapa kok di depan jendela ada bangunan ini? Bukankah di depan jendela itu katanya seperti ini, katanya seperti ini? Kata siapa, Pak? Kata orang yang kemarin meninggal, yang sudah meninggal. Lupa. Orang itu buta, Pak. Orang itu buta. Padahal Bapak Ibu itu sudah dibayangkan seolah-olah akan melihat sesuatu yang menyenangkan. Dan sekali lagi, kebahagiaan, kesenangan, keceriaan itu adalah mindset bagaimana kula panjenengan punya sudut pandang dalam melihat sesuatu. Ketika kemudian mindset kita benar, maka kita akan senantiasa bisa berhusnudzon terhadap apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kehidupan kula panjenengan. Maka berbicara tentang kebahagiaan sebagai mindset atau sudut pandang, maka ada 3 kunci kaidah kebahagiaan. Ketika kula panjenengan bisa menerapkan ini, maka insya Allah kehidupan kula panjenengan akan bahagia. Bahagia ini pun aku sih Pak, nawa bahagia ini senang Pak, boten Pak. Bahagia itu adalah ketenangan hati, yang mana ketenangan hati itu senantiasa stabil. Nek senang niku biasanya sesaat tok. Kula panjenengan gak duwe duit nih, dikai duit 1 juta senang gak mboten? Senang. Tapi biasanya meneh ya wis. Boten kemudian ketika kita dapat rezeki, dapat uang banyak, kita kemudian terbayang-bayang terus seperti boten. Maka berbicara tentang kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, ada 3 cara, ada 3 prinsip, ada 3 kaidah, yang mana 3 cara ini ketika kula panjenengan bisa menerapkannya, maka insya Allah kehidupan kula panjenengan akan bahagia. 3 cara ini disebut dengan 3T. 3T. T yang pertama adalah bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Maka selama kita hidup di dunia, jangan pernah kula panjenengan ingin hidup yang sempurna. Seperti kata orang-orang bahwa kehidupan yang baik itu adalah ketika kecil dimanja, ketika muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Apakah ada kehidupan yang seperti? Tidak ada. Bahkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sering kena masalah.
beliau juga sering dalam kehidupan beliau menderita. Dari semua anak beliau, Pak, Nabi punya banyak anak dan semuanya meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad, kecuali Sayyidatina Fatimah. Wonten Al-Qasim, wonten Al-Tahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, itu semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri yang mengubur putra-putrinya. Rasulullah SAW adalah orang yang dicintai oleh Allah, tetapi beliau juga sering sakit atau pernah sakit. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, Rasul kalau sakit kepala niku setara dengan sakitnya 10 orang. Kalau kemudian kula panjenengan mengeluh karena kita miskin, tidak punya uang, Rasulullah SAW juga jauh lebih tidak punya daripada kita. Tetapi miskinnya Nabi Muhammad itu adalah pilihan, Pak. Karena kenapa? Kalau Nabi Muhammad mau, gunung bisa jadi emas, tetapi Rasulullah memilih tidak punya. Miskin kula panjenengan ini kepaksa, kepaksa. Kalau kemudian kita sering mengeluh lapar, kelaparan, Rasulullah SAW tidak pernah dalam 2 hari berturut-turut beliau kenyang. Kalau dalam 1 hari beliau bisa makan, dalam hari berikutnya beliau tidak bisa makan. Dan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa dalam berbulan-bulan itu terbiasa di dapur Rasulullah SAW tidak pernah menyala api. Artinya apa? Tidak ada yang bisa dimasak, Pak. Dan terus daharan itu kanjeng Nabi napa? Kurma, air putih, biasanya kok tenang. Maka sak melarat-melarat kula panjenengan, Pak, sak miskin-miskin kula panjenengan, kita masih bisa makan. Nggih mboten. Wonten datang mriki sing mulai esuk gak mangan. Mboten wonten kula ya. Bahkan mangane kula panjenengan imbu-imbu biasa itu. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah ayat yang disebutkan oleh Allah tadi, bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Semua orang pasti kena masalah, semua orang pasti kena musibah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW pun beliau diuji oleh Allah dengan musibah yang berat. Kenapa demikian? Karena itu adalah takdir dari Allah. Kalau kemudian kula panjenengan kehilangan sesuatu, itu adalah takdir dari Allah. Kalau kula panjenengan mendapatkan rezeki sesuatu, maka itu adalah takdir dari Allah. Maka seseorang yang kemudian diuji oleh Allah dengan musibah, maka pilihannya hanya 2. Pilihannya hanya 2, antara ridho dan tidak. Fa in radiya falahu ridho, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, ketika orang yang diuji itu ridho, maka Allah akan ridho. Tetapi ketika dia tidak ridho, wa in sakhita falahu sukh, ketika dia marah ketika diuji oleh Allah, dia komplain ketika diuji oleh Allah, falahu sukh, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, pilihannya hanya 2, antara ridho nopo mboten. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah tidak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada apapun selain Allah. Ketika kula panjenengan masih menyandarkan syarat kebahagiaan kita kepada makhluk, maka kita harus siap-siap kecewa, siapapun itu. Nek kula panjenengan ingin bahagia, ya bahagia mawon. Kula panjenengan saged teng masjid, bisa sholat, bisa hadir di majelis ilmu, mulai kepethuk bojone, ketemu anaknya, masih bisa makan, itu sudah luar biasa. Dan jangan pernah menyandarkan syarat kebahagiaan panjenengan kepada selain Allah, apalagi kepada makhluk. Meskipun makhluk itu adalah orang-orang yang kita cintai.
Karena kenapa Pak? Manusia itu lemah, manusia itu sering melakukan kesalahan. Ketika kula panjenengan menyandarkan kepada sesuatu yang lemah, menyandarkan kepada sesuatu yang sering melakukan kesalahan, maka kula panjenengan harus siap-siap kecewa. Saya akan bahagia kalau punya istri, seumpama. Jomblo kan biasanya susah, kami kepintaran dia mau. Ketika dia mensyaratkan kebahagiaannya terhadap pernikahan, maka kemudian ketika dia menikah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka kemudian dia kembali tidak bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin bahagia mau, boten usahakan syarat. Jangan kemudian panjenengan bahagia kalau anak saya soleh. Lupa soleh apa mboten itu bukan urusan panjenengan. Kita semua diperintah oleh Allah untuk mendidik anak dia. Tetapi apakah anak kita menjadi anak yang soleh itu bukan wewenang panjenengan, itu urusan Allah. Jangan kemudian panjenengan mengatur kepada sesuatu yang itu menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kehidupan itu akan senantiasa bahagia ketika kula panjenengan masih punya Allah, ketika kula panjenengan masih punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab Siratul Nabawi, Sirah Nabawiyah. Gini ku pada abad ke-8, pada abad ke-8 itu pada tahun ke-8 Hijriah itu terjadi Fathu Makkah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama 10.000 sahabat untuk menaklukkan kota Mekah, dan Mekah berhasil ditaklukkan tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertumpahan darah. Setelah kemudian kota Mekah sudah berhasil ditaklukkan, Nabi dan para sahabat itu masih tinggal di Mekah selama mungkin beberapa minggu. Lalu kemudian terdengar salah satu suku yang cukup besar yang berdomisili beberapa kilometer dari kota Mekah, yang mana suku itu bernama suku Hawazin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kalau suku Hawazin itu sedang mengangkat senjata bersiap berperang melawan kaum muslimin. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap berperang melawan suku Hawazin. Dan saat itu Rasulullah berangkat dengan 12.000 pasukan, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena nek perang-perang sebelumnya niku umat Islam mesti kalah jumlah. Dalam perang Badar umat Islam berjumlah 313, orang-orang kafir 1.000. Dalam perang Uhud umat Islam 1.000, orang kafir 3.000. Dalam perang Ahzab apalagi umat Islam cuma beberapa ribu dikerutuk puluhan suku dari tanah Arab. Lah beda Pak, di perang saat itu karena umat Islam telah berhasil menaklukkan kota Mekah, maka umat Islam dalam keadaan superior. Nabi dan para sahabat berangkat berperang bersama 12.000 pasukan. Lalu kemudian Rasulullah berjihad, berperang melawan suku Hawazin yang kemudian dikenal dengan perang Hunain. Dikenal dengan perang Hunain karena pusat perangnya saat itu berada di lembah Hunain. Singkat cerita Pak, umat Islam itu menang. Walaupun jalannya cukup panjang, sempat kalah kemudian bangkit dan kemudian mendapatkan kemenangan. Dan ketika umat Islam menang, otomatis mendapat harta jarahan atau yang disebut ghanimah itu sangat banyak. Disebutkan oleh para ahli sejarah, umat Islam saat itu, Nabi dan para sahabat niku mendapat ghanimah atau harta rampasan perang niku sekitar 22.000 unta, 40.000 kambing, 2.000 emas dan perak, dan 6.000 tawanan. Sebanyak itu.
Lalu kemudian tidak lama kemudian, setelah tiba saatnya pembagian harta rampasan perang niku, Nabi niku kemudian memberikan keistimewaan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam, terutama dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Ada di antara mereka yang masuk Islam tapi keislamannya niku masih lemah, mu'allaf namanya. Ada beberapa di antara mereka yang belum masuk Islam tetapi ikut membantu Nabi karena mereka sudah ditaklukkan. Dengan memberikan mereka harta jarahan yang banyak, Nabi berharap agar mereka mau lunak hatinya untuk masuk Islam. Ada di antara mereka yang diberi 100 unta, Pak, satu orang itu, seperti Muawiyah dan ayahnya yakni Abu Sufyan, itu masing-masing diberikan 100 unta. Kalau saat niki regane unta siji niku 50 juta, berarti unta 100 berarti 5M, Pak, satu orang. Tidak lama kemudian setelah itu timbul omongan dari beberapa sahabat Ansor. Ada di antara sahabat Ansor niku yang kemudian berpikir, ternyata Nabi masih mengutamakan kaumnya, karena Nabi berasal dari Mekah. Ternyata Nabi masih lebih mementingkan kaumnya daripada kita. Lalu kemudian unek-unek yang berkembang di kalangan sahabat Ansor niku disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi? Kumpulkan semua orang-orang Ansor. Setelah mereka dikumpulkan, Nabi kemudian bertanya kepada mereka, wahai kaum Ansor, wahai sahabat-sahabat pilihan Nabi Muhammad SAW, telah sampai kepadaku berita tentang unek-unek kalian, yang mana kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih mementingkan kaumnya daripada diri kalian. Lalu kemudian Nabi meneruskan sabdanya, bukankah dahulu kalian dalam keadaan kafir, kemudian melalui aku Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian? Bukankah pada zaman dahulu kalian dalam keadaan fakir, kemudian melalui aku Allah kemudian memberikan kecukupan kepada kalian, kata Nabi. Bukankah sebelum aku datang kalian saling berperang satu sama lain hingga kemudian Allah mengutusku untuk mempersatukan hati kalian? Ini kan Nabi ghadab, Nabi marah. Tapi marahnya Nabi ini adalah marah cinta, bukan marah benci. Karena sahabat Ansor kalau tanpa mereka Islam tidak akan tegak. Sahabat Ansor itu yang kemudian menolong Nabi Muhammad SAW dan sahabat Muhajirin, sehingga kemudian Islam yang sebelumnya ditolak di Mekah berhasil bersinar terang ketika berada di Madinah. Lalu kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, Bapak Ibu sekalian, wahai para sahabat Ansor, tidakkah kalian, apakah kalian masih menginginkan secuil dari harta dunia itu, yang mana dengan harta itu aku ingin membujuk orang-orang agar mereka mau masuk Islam, sedangkan kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang aku cintai, yang mana aku tidak pernah meragukan sedikit pun keislaman dan keimanan kalian. Tidakkah kalian ridho bahwa orang-orang itu pulang membawa harta benda, mereka pulang membawa unta, mereka pulang membawa emas dan perak, sedangkan kalian pulang membawa Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, kata Nabi, seandainya tidak ada hijrah maka aku termasuk orang Ansor. Jika seandainya orang-orang melewati sebuah jalan dan orang-orang Ansor melewati satu jalan yang lain, maka aku pasti akan melewati jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansor. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Hikmah dari pesan ini apa sebenarnya? Bahwa kehidupan kita itu masih baik-baik saja. Kehidupan kita itu masih senantiasa dalam kebahagiaan selama kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita masih menjadi umat Nabi Muhammad SAW.
Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tetapi waktu kurang beberapa menit lagi. Mungkin sebelum kita akhiri, wonten di antara panjenengan yang ingin bertanya, monggo. Ada Pak? Monggo, monggo. Wonten itu ya. Sini. Oh nggih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sebutkan bahwa bagaimana kita bahagia kalau kita merasa bisa ikhlas menerima takdir ataupun putra kita. Padahal dalam kehidupan kita itu sering mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang tidak enak kan gitu. Nah, tentunya kan bagaimana kiat bahwa kita ini bisa menerima itu dengan ikhlas dan itu. Yang kedua, apakah sesuatu yang jelek yang diterima oleh manusia, misalkan kalau kita di sini semua insya Allah semua mendapatkan nikmat iman dan itu. Nah, di sisi yang lain mungkin teman-teman kita atau sebagai contoh kayak Abu Lahab atau Abu Jahal, mereka kan juga tidak Islam. Apakah itu juga bagian dari takdir Allah sendiri? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini Pak, selain yang pertama kita mengimani terhadap takdir tadi, iman kepada takdir. Kalau iman hanya sebatas pengakuan, itu semua orang bisa. Tapi yang jadi masalah biasanya kula panjenengan niki iman iya, tetapi praktek kita belum bisa. Yang pertama, ketika kula panjenengan ingin ridho terhadap takdir, yang pertama kita harus sering muhasabah, sering dialog. Maka ayat-ayat seperti ini Pak tadi ulang-ulangi Pak. Ma asaba min musibatin, tapi jangan pahami maknanya juga. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la dan seterusnya. Ketika kita bisa mengimani, menghayati dan kemudian memunculkan kesadaran yang paling mendalam dalam hati kula panjenengan, maka lambat laun insya Allah kita bisa ridho terhadap takdir itu. Kemudian yang kedua, jangan terbiasa mengandalkan diri kita. Usaha iya, usaha iya. Dalam apapun itu, panjenengan ibadah atau belajar atau bekerja, jangan terbiasa mengandalkan diri kita sendiri. Karena orang yang terbiasa mengandalkan diri sendiri, ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka dia sering jatuh. Lalu bagaimana caranya Ustaz libatkan Allah dalam semua urusan kita Pak? Kula panjenengan ini kan enak-enak, biasanya kita lupa Allah. Ketika gak enak, kita baru ingat Allah. Ketika anak kita ranking di sekolah, itu gimana caranya? Kok bisa ranking 1? Cara belajarnya bagaimana? Kan seperti ini kula panjenengan. Ketika anak kita ranking, ketika anak kita gagal, sering kita berbicara itu takdir. Gimana? Maka Pak, libatkan Allah. Termasuk pula panjenengan tidak akan bisa ridho terhadap takdir kita kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan keakuan yang ada dalam diri kita. Maka selama ketika pulau panjenengan diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam menerapkan, dalam mempraktekkan keridhaan terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, maka insya Allah apapun yang diberikan pertolongan oleh Allah tidak akan bisa gagal. Artinya kita berusaha, kalau panjenengan belajarnya dan ini kan ngerti ilmu nih, kita tahu ayatnya, kemudian kita punya progres merencanakan kalau kita diuji oleh Allah maka kita seperti ini. Itu kan rencana manusia. Baru kemudian ketika diuji beneran jebret, langsung kita biasanya jatuh. Libatkan Allah. Maka kalau panjenengan tahu bahwa itu takdir, itu ujian Allah, kemudian musibah yang diberikan oleh Allah, kemudian nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kula panjenengan, niku semua dari Allah, kita akan senantiasa bisa bersyukur kepada Allah dan hati kula panjenengan tidak jatuh. Ustadz, apakah orang-orang yang ditetapkan tidak beriman seperti Abu Lahab itu termasuk di antara takdir Allah? Enggak. Maka sering kali disampaikan oleh para ulama bahwa nikmat yang terbesar itu apa sih? Nikmat iman dan Islam. Kulau panjenengan kan sebelum lahir mboten saged milih, mboten request kita lahir dari keluarga muslim atau tidak. Lalu ujuk-ujuk kita dilahirkan dari keluarga yang beriman, maka itu nikmat. Karena banyak orang-orang yang ada di dunia ini, mereka mencari kebenaran tetapi belum diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran. Banyak orang-orang yang belum diizinkan oleh Allah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kula panjenengan saat ini sudah berada di tengah keluarga muslim, di tengah keluarga yang beriman, kula panjenengan bisa hadir di majelis ta'lim, bisa sholat jamaah di Masjid Nasional Al-Akbar, itu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan nikmat yang disyukuri itu insya Allah akan ditambah oleh Allah. Ketika kita bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, insya Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita. Ngoten Pak ya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, waktunya cukup ya? Bisa ya kita 50. Oh masih ada. Wonten sintang let malih Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu soal fikih yang ada di Al-Quran. Kenapa? Fikih, bab fikih yang ada di Al-Quran, di Al-Mujadilah ayat 2-4 yang membahas mengenai zihar. Di situ kan diterangkan zihar. Itu batasan seperti apa Ustaz? Antara suami dan istri apabila menzihar istrinya itu seperti apa batasannya? Apakah ada kata kuncinya yang dia dikategorikan sebagai menzihar istrinya? Seperti itu Ustaz. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Zihar itu awalnya termasuk di antara tradisi jahiliyah, Pak ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka ingin mentalak istrinya, mencerai istrinya, biasanya mereka berkata anta ka dhahri ummi, engkau seperti ibuku, engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Engkau statusnya seperti ibu. Nah, ibu kan berarti haram dinikah. Maka maksudnya mereka saat itu adalah ketika mereka mengungkapkan kalimat-kalimat zihar, maka saat itu di antara tradisi jahiliyah adalah terjadinya status cerai. Lalu kemudian Islam datang. Ada beberapa tradisi-tradisi Arab jahiliyah yang ketika tradisi itu bertentangan dengan syarak ditolak. Ada di antara tradisi-tradisi itu ketika berkesesuaian dengan syariat, tradisi itu diterima. Seperti tradisi kula panjenengan pakai jubah, itu dari sebelum Nabi sudah ada. Kemudian Islam datang, tradisi itu di ACC karena baik. Ada beberapa tradisi yang itu kurang tepat diluruskan. Maka kemudian Islam datang.
merevisi tradisi zihar yang berkembang di zaman jahiliyah menjadi status bukan cerai, tetapi ada kafaratnya, ada dendanya. Apa dendanya? Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Yang pertama memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak, tetapi hukum budak dalam Al-Quran itu masih berlaku. Tidak menutup kemungkinan di masa depan kepakai lagi. Jadi hukum budak niku bukan dihapus, masih ada, tetapi tidak boleh diterapkan karena saat ini buatan budak. Jadi kafaratnya yang pertama adalah memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu sittina. Barang siapa yang tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin itu setara dengan 1 mud. 1 mud niku sekitar 2,5 on, 1 porsi. Ngaten ya? Jadi ayat tentang zihar itu awalnya riyen adalah salah satu dari budaya tradisi jahiliyah, yang mana sebelum Islam itu berlaku status talak. Setelah Islam datang itu dianggap tidak talak, tetapi ada dendanya. Karena kalau talak itu ya harus dengan lafaz. Terus talak niku ada talak sore yang jelas, memang kata-katanya jelas. Saya talak siapa-siapa enggak tahu. Ada yang talak niku kinayah. Kinayah niku mungkin kalimatnya tidak jelas, tetapi ada indikasi ke arah situ. Ya pun jika Pak ya. Saya kira itu sekilas tentang zihar. Jadi memang di Islam niku Islam datang tidak menghapus seluruh tradisi yang bertentangan dengan syarak, maka itu kemudian dibatalkan, yang kurang tepat diluruskan, yang sudah betul dilanjutkan. Maka ada salah satu kaidah dalam fikih yang terkenal, al-adatu muhakkamah. Tradisi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tradisi itu boleh dilakukan dan bisa dijadikan dalil. Maten Pak nggih? Kula kinten sampun cekap Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Demikian kajian tafsir ingkang saged kula sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita. Dan melalui kajian tafsir ini mungkin pula panjenengan senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah dalam membaca Al-Quran, mentadabburi, mempelajari Al-Quran, dan kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah